Kayaknya gue salah pilih jurusan deh. Ucapan gue yang baru sadar dengan pilihan yang gue pilih dulu. Gue tuh kadang ngerasa kayak gitu, aneh aja gitu. Kok baru sadar kalau salah pilih jurusan? Dan sadarnya tuh udah setengah perjalanan, Gue dulu tuh ngerasa salah pilih jurusan pas waktu semester 5-an tuh. Mau berhenti gue takut. Takutnya itu kalau nama gue dihapus dari kartu keluarga. Ya terpaksa kan gue lanjutin. Dan yang anehnya tuh padahal jurusan yang gue pilih adalah jurusan yang sudah gue perhitungkan pada mateng. Salah satunya ya menyesuaikan dengan kualitas otak gue yang berukuran cuma 2 RAM. Ibarat HP tuh kalau udah panas jadi nge-lag. Buat lulu pada yang baru sadar kalau salah pilih jurusan, hehe, kita satu golongan, Tapi buat lulu pada yang ngerasa salah pilih jurusan dan tetap ngejalanin sampai lulus, stay halal brother. You are the best. Kayak gue. Berdasarkan data yang gue dapat dari Indonesia Career Center Network tahun 2017, gue dapat datanya dari Google juga. Nih datanya, bahwa ada sebanyak 87% mahasiswa Indonesia yang merasa salah pilih jurusan, Ini tuh data 2017 ya. Bayangin sekarang sudah tahun 2021 dan kuliahnya online lagi. Pasti semakin merasa salah pilih jurusan tuh bocah-bocah. Dan tentunya lulu pada yang sedang nonton video ini merupakan mahasiswa yang merasa salah pilih jurusan itu. Sebenarnya ada banyak alasan sih yang menyebabkan kenapa kita tuh jadi ngerasa salah pilih jurusan. Jadi langsung aja, alasan yang pertama adalah ya kita tuh kayak tiba-tiba ngerasa salah pilih jurusan aja gitu. Tapi kita nggak tahu alasannya tuh apa. Ya kayak ngerasa salah aja gitu. Alasan yang kedua adalah karena pilihan orang tua. Orang tua kayak gini tuh sebenarnya peduli banget dengan masa depan anaknya. Ya tapi harus menyesuaikan juga sih dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak suka matematika, ya jangan disuruh masuk jurusan yang banyak hitungan. Tapi kalau kita memiliki jiwa-jiwa psikopat, ya masukin aja ke jurusan dokter bedah. Tapi jarang sih ada orang tua kayak gitu. Kebanyakan orang tua tuh berpikiran yang penting lu kuliah, gak mau tahu lu jurusannya apa. Pokoknya yang penting kuliah, terus lulus dan lu kerja di kantoran. Modal orang tua kayak gini tuh ya kayak emak gue tuh. Terus alasan yang ketiga adalah kita nggak tahu banyak tentang jurusan yang kita ambil. Gimana ya ngejelasinnya? Gue kasih contoh deh. Kayak gue dulu tuh. Jadi gue kan anak sejarah tuh. Jurusan yang selalu membahas masa lalu. Satu alasan gue kenapa gue pilih sejarah, karena nggak ada hitungannya tuh. Ekspektasi gue sih gitu, tapi realitanya malah disuruh ngitung selisih tahun, ngingat tahun dan tanggal gitu. Tapi syukur aja sih nggak disuruh ngingat janji mantan. Nyesek bet kalau gitu yang itu mah. Ya intinya kenapa kita tuh ngerasa jadi salah pilih jurusan, ya mungkin karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Salah kita juga sih berekspektasi dulu tanpa mencari tahu terlebih dahulu tentang jurusan yang mau kita pilih. Alasan yang keempat adalah karena sering ditanya kuliah jurusan apa, atau kalau lulus nanti jadi apa. Pertanyaan kayak gini tuh ya menyebabkan kita mulai ragu terhadap jurusan yang kita pilih. Lalu dari keraguan tadi tuh muncullah sebuah rasa salah pilih jurusan. Apalagi kita tahu kalau jurusan yang kita pilih itu sepi peminat. Satu kelas saja 10 orang misalnya. Setiap hari lu ketemu orang yang itu mulu. Sudah jurusan yang sepi peminat, terus ditanya kuliah jurusan apa. Itu tuh akan berdampak banget gitu terhadap mental kita. Kita tuh jadi insecure kan. Gue juga sering banget tuh dapat pertanyaan, kalau udah lulus jadi apa? Ya gue jawab tuh, jadi guru kata gue. Malah disanggah tuh. Kalau mau jadi guru, mending di jurusan pendidikan aja katanya. Ya gimana ya, serba salah jawabnya tuh. Terus gue putusin tuh jawaban gue. Kalau ada orang tanya kalau udah lulus jadi apa, ya gue jawab mau jadi orang yang punya banyak duit. Gitu aja terus jawaban gue. Kan percuma kalau jadi DPR tapi nggak banyak duit. Jadi menurut gue 4 alasan tadi tuh yang membuat kita jadi ngerasa salah pilih jurusan. Kalau masalah lu putus sama doi lu, misalnya lu punya masalah sama doi lu, kebetulan tuh lu punya doi satu jurusan, akibat ada masalah sama doi lu, jadi lu ngerasa salah pilih jurusan dan lu pengen pindah gitu. Ya tujuannya biar nggak ketemu doi lu tadi. Kalau alasan yang gini sih masalah kecil aja.
nggak perlu pindah juga kali. Jadi saran yang bisa gue berikan dari bacotan gue yang gak jelas ini adalah, ya sebenarnya boleh aja sih kayak ngerasa salah pilih jurusan. Nggak ada yang larang juga kan. Yang penting tuh jangan sampai pindah jurusan aja sih menurut gue. Atau malah berhenti kuliah. Gimana ya? Kalau pindah jurusan tuh sama aja kejadiannya. Rasa salah pilih jurusan tuh selalu ada. Gue pernah dulu tuh ngasih saran ke teman gue. Agak ekstrim sih sarannya. Jadi teman gue tuh dulu mau pindah jurusan. Ya alasannya karena ngerasa salah ngambil jurusan gitu. Terus gue langsung aja tuh ngasih saran. Kalau alasannya cuma salah pilih jurusan, mending lu berhenti aja kuliah, kata gue. Karena ya tadi, rasa salah pilih jurusan tuh selalu ada di setiap diri mahasiswa. Terus ya, ngerasa salah pilih jurusan karena takut dengan masa depan lu nanti kayak gimana nantinya. Tenang aja, salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Selama lu berusaha dan berdoa buat masa depan lu, gue yakin usaha dan doa lu tadi bakal membuahkan hasil. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika melihat hambanya sudah berusaha dan berdoa. Dan juga terkadang tuh ketika kita ngerasa salah pilih jurusan, sebenarnya bukan berarti benar-benar salah. Cuman karena kita aja kayak kurang percaya diri dengan jurusan yang kita pilih. Terakhir pesan gue, boleh aja ngerasa salah pilih jurusan, asal jangan salah naruh hati.